Pentingnya kita ngaji, mentawadhu'kan diri kita, merendahkan hati untuk datang ke majelis ilmu. Jangan malas. Padahal bagi Allah ilmu ya diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dalam surah Al-Baqarah itu ya. Wallahu wa rasul a'lam bi murdi wa ma'na. Allah memberikan rahasia-rahasia ilmu, pengajaran ilmu kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberikan keluasan ilmu maka sesungguhnya mendapatkan anugerah yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak, yang sangat agung. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran, tidak ada yang mau mengambil pelajaran kecuali hanya orang-orang yang berakal sehat saja. Jadi orang kalau gengsi ngaji, malas ngaji, berarti akalnya kurang sehat. Karena apa? Karena datangnya kita ke majelis ilmu dengan merendahkan hati, ingin mendulang ilmu, ingin mempelajari syariatul Islam. Sesungguhnya kita berjalan menuju kemudahan jalannya surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuju seorang ulama, sumber ilmu, untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jangan mencukupkan diri untuk mengaji melalui media sosial. Itu juga bagus, tapi jangan hanya mencukupkan diri melalui itu saja. Kalau kita mengaji melalui media sosial, ilmu didapat tapi adab tidak terserap. Ya. Ilmu diketahui tapi pemahaman belum tentu difahami. Ya. Tapi harus kita juga melalui media sosial ketika jauh dari guru, ya harus kita istiqomah juga menyaksikannya. Barangkali karena kesulitan, tapi dengan cara seperti itu juga dia berupaya, berikhtiar, mudah-mudahan juga dapat hikmah dari Allah. Ya. Namun tentu berbeda antara orang yang hanya menyaksikan melalui media sosial dengan orang yang datang mendulang ilmu menuju sumber ilmu. Dari setiap langkahnya saja sudah berbeda tentu. Orang yang datang ke sumber ilmu melangkah satu langkah 10 dosa terhapuskan, terkikis, terhapus. Kemudian langkah berikutnya 10 derajat kemuliaan didapatkan, dinaiki. Langkah berikutnya 10 rahmat Allah akan diraih. Sekian banyaknya, sekian jauh langkahnya menuju majelis ilmu, maka ampunan Allah dari dosa-dosa kita semakin banyak, dosa yang terampuni. Kemudian derajatnya semakin tinggi, rahmat Allah semakin banyak digapai. Ketika datang ke majelis ilmu, datang ke guru, selain cuma duduk tapi juga khidmat, yang didapatkan ilmu, keberkahan, pemahaman, dan terserap asror rahasia-rahasia guru. Terserap asror rahasia-rahasia guru dengan cara khidmat kepada guru, khidmat kepada sesama jamaah, khidmat kepada sesama muslim, khidmat kepada orang alim, kepada fuqaha, seorang faqih, ya. Itu yang akan didapatkan. Tapi jika tidak khidmat, tidak akan mendapatkan rahasia-rahasia itu, asror itu. Mungkin tahu ilmu tapi tidak mengerti tentang rahasia-rahasia ilmu, tidak akan mendapatkan hikmahnya. Gitu. Artinya tidak semua, tapi yang menyaksikan melalui media sosial, artinya tidak semua tidak dapat. Ada segelintir orang yang dapat, ada, tergantung ketulusan hatinya. Karena kalau orang punya adab, walaupun dia mengaji melalui media sosial, dia akan berupaya seperti mengaji menghadap di hadapan guru. Dulu sahabat, ada kan pernah saya sampaikan ketika Ramadan di dalam Riyadhus Shalihin, sahabat Rasul kalau mau ketemu Rasul itu
wudu dulu. Kemudian di dalam Al-Quran bahkan ada perintah ketika sahabat mau ketemu dengan Rasul bertanya sesuatu, hendaklah bersodakoh terlebih dahulu. Jadi sebelum ngaji sodakoh. Sahabat Rasul, ada di dalam Al-Quran keterangan, jika kalian ingin datang menjumpai Rasul, ya, dalam hal untuk bertanya sesuatu atau lain sebagainya, maka bersodakohlah terlebih dahulu. Jadi sahabat sebelum ketemu Rasul atau ketika hendak ketemu Rasul, dia bersodakoh terlebih dahulu. Ada yang wudu dulu, ada yang bersodakoh dulu. Kemudian ketika berhadapan dengan guru, bagaimana kita menyerap ilmu? Harus dengan adab. Jangan saat guru menyampaikan ilmu kita ngobrol atau berpaling dari perhatian kita kepada guru, WhatsApp lah, apa lain sebagainya. Ya. Orang yang beradab walaupun ngajinya melalui media sosial, dia tetap akan memperhatikan itu. Enggak seenaknya pantang dibuka live streamingnya atau kajian YouTube-nya, tapi dia mau ngapain aja ngobrolnya, itu tidak akan didapatkan ilmunya sebetulnya. Tapi orang yang betul-betul memakai adab, ketika dia tidak bisa ikut pengajian langsung karena kerja, kemudian dia hanya bisa menyaksikan melalui rekamannya, streamingnya, dia akan beradab seperti menghadapi guru. Menghadapi layarnya, kemudian dia panteng, dia on kan kajian gurunya, dia pegang ballpoint, pegang pena, pegang buku, dia catat bagian-bagian yang dia perlu untuk mencatatnya, atau berupaya untuk sebisa mungkin mencatat seluruhnya. Dia dengan adab, nggak gelelengan, nggak, ya. Kalau yang punya adab begitu, walaupun mengkajinya melalui media sosial, melalui live streaming, nggak sambil gelelengan, kurang adab sebetulnya. Tapi orang punya adab, duduk dengan benar, dia menghormati ilmunya, walau tidak berhadapan langsung dengan guru. Begitu. Dulu ulama kita ketika Mbah Syamsuri menerima wasiat amanat tasbih, dikalungkan ini untuk Syekh Hasyim Asy'ari, dikalungkanlah kepada santri tersebut. Konon menurut cerita, sang santri ini, murid yang dititipi ini, sampai nggak berani menyentuh tasbih tersebut. Sepanjang jalan ia berupaya untuk jaga wudhu, kalau batal wudhu lagi, tanpa berani menyentuh tasbih tersebut. Tasbih yang dikalungkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, oleh Mbah Khalil Bangkalan Madura, ini untuk Hasyim Asy'ari, berikan kepadanya. Sampai sang santri sampai nggak berani megang tasbih, dikalungin itu. Santri yang dititipinya nggak berani, ini gimana ini? Enggak. Pokoknya sepanjang jalan berzikir, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar. Nanti kalau batal wudu lagi, ya Jabbar, ya Qahar, terus sholat, nggak dilepasin, nggak berani megang. Sampai ke Mbah Hasyim Asy'ari, sampai ke Jombang, sampai ke Tebu Ireng. Silahkan, ini adalah amanat dari Mbah Khalil, dari Hadratus Syekh Khalil Muhammad Khalil. Langsung diambil sendiri sama Mbah Hasyim Asy'ari. Adab, makanya pada jadi wali, makanya NU diberkahi. Karena pakai adab, apa-apanya juga perlu adab, jangan asal. Makanya didik anak-anak kita juga beradab. Ketika mencium tangan orang yang lebih tua kepada orang tua, kepada guru, jangan asal. Ada nyium tangan ke pipi, cium tangan ke kepala, capek deh kata. Ada cium tangan ke sini, ke kepala bagian pinggir, cium tangan ke sini, cium tangan itu nempelin tangan ke kepala.
Mencium tangannya dicium. Begitu. Dicium. Masa mencium pakai kepala bagian pinggir? Pakai ini. Mencium ala apa itu? Didik anak-anak kita supaya benar. Caranya adab. Kemudian jika perlu ketika dia menghormat kepada orang tuanya, ingin mencium orang tuanya, mencium tangan orang tuanya, tidak sama-sama berdiri. Apalagi ketika orang tuanya sedang duduk, si anak cium tangannya sambil berdiri, nungging ya. Cobalah turunkan dulu tubuhnya, ya, turunkan dulu, rendahkan dulu tubuhnya, kakinya, turun dulu, barulah mencium tangannya. Ajarkan anak-anak kita itu seperti itu, punya adab. Biasanya kalau anak-anaknya kurang adab karena orang tuanya juga enggak punya adab. Harus pakai adab. Berawal dari diri kita. Kalau kita ingin punya anak soleh, berawal dulu dari diri kita. Kalau ingin anak-anak kita punya akhlak yang baik, berawal dulu dari diri kita. Insya Allah.